Salawat adalah doa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Namun teman-teman sekalian, dalam beberapa ajaran tasawuf, praktik salawat mengalami penyimpangan yang berujung pada kesyirikan. Banyak tarekat sufi mengajarkan salawat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan mengandung unsur penyembahan kepada Rasulullah SAW, wali atau guru mereka. Apakah ini masih salawat atau sudah masuk ke dalam syirik? Mari kita bahas secara mendalam bagaimana ritual salawat dalam tasawuf yang bisa menyesatkan umat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sholawat atau syirik dalam ritual tasawuf. Dalam tarekat sufi ada banyak sholawat yang dibuat oleh para mursyid atau wali yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Beberapa penyimpangan utama dalam sholawat sufi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Yang pertama, sholawat yang mengandung unsur pengagungan berlebihan kepada Rasulullah SAW. Dalam beberapa tarekat sufi, Rasulullah SAW dianggap memiliki kekuasaan yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sholawat yang menyebut Nabi Muhammad sebagai cahaya segala cahaya, penguasa alam semesta, pemberi syafaat yang bisa mengampuni dosa manusia. Contohnya adalah sholawat Nariyah yang berbunyi, wahai Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengannya akan terbuka semua kesulitan, terurai semua kesusahan, terpenuhi segala kebutuhan, diperoleh segala keinginan dan husnul khotimah, serta dicurahkan hujan dengan wajahnya yang mulia. Salawat ini teman-teman sekalian mengandung unsur kesyirikan karena meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah semata, seperti membuka kesulitan, mengabulkan doa, dan memberikan keselamatan. Padahal hanya Allah yang berhak dimintai doa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Yunus ayat 106. Kesimpulan dari teman-teman sekalian bahwa selawatnya memohon sesuatu kepada Rasulullah kesyirikan yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua, sholawat yang mengandung keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW hadir di dalam majelis. Sebagian sufi percaya bahwa setiap kali mereka bersalawat dalam jumlah tertentu, Rasulullah SAW akan hadir secara rohani atau bahkan secara fisik di dalam sebuah majelis mereka. Ini adalah sebuah akidah yang batil karena Rasulullah SAW telah wafat dan tidak bisa kembali ke dunia sebelum hari kiamat. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 572. Hanya Allah yang maha hidup dan maha mendengar doa hambanya. Rasulullah tidak bisa hadir dimanapun hanya karena seseorang berselawat kepadanya. Yang ketiga, selawat yang mengandung ilmu kebatinan dan sihir.
Beberapa tarekat sufi memiliki selawat yang diajarkan sebagai mantra untuk mendapatkan kekuatan yang gaib, kesaktian, atau kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Misalnya teman-teman sekalian, ada selawat yang diajarkan untuk kebal senjata, menundukkan orang lain, mendapatkan rezeki secara instan, memanggil ruh Rasulullah atau wali. Ini adalah sebuah praktek sihir dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran surah Al-Jin ayat ke-6. Jika seorang membaca salawat bukan sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai mantra atau jampi-jampi, maka ini adalah kesyirikan dan praktek sihir yang diharamkan di dalam Islam. Selain teks salawat yang menyimpang, cara melaksanakan salawat dalam tasawuf juga sering bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa contoh ritual selawat yang menyesatkan ialah seperti yang pertama, selawat dengan menari dan berzikir secara berlebihan. Banyak tarekat sufi yang melakukan selawat, menari, memutar tubuh atau melompat-lompat hingga mereka kehilangan kesadaran. Mereka mengklaim bahwa ini adalah cara mencapai kesatuan dengan Tuhan, yaitu wahdatul wujud. Padahal teman-teman sekalian, Islam tidak pernah mengajarkan ibadah seperti ini. Rasulullah SAW pun bersabda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 867. Tidak ada satupun dalil dalam Islam yang menunjukkan bahwa selawat harus dilakukan dengan menari atau melompat-lompat. Yang kedua, selawat dengan menggunakan musik dan alat-alat hiburan. Beberapa tarekat sufi melakukan selawat dengan diiringi rebana, seruling, ataupun alat musik lainnya. Mereka beralasan bahwa musik bisa menyentuh hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman sekalian, dalam Islam musik yang digunakan untuk ibadah adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Jika musik digunakan untuk ritual salawat, maka ini adalah perbuatan bid'ah yang menyesatkan umat Islam. Yang ketiga, salawat dengan meminta berkah dari kuburan wali. Beberapa tarekat sufi mengajarkan bahwa jika seseorang membaca salawat di kuburan wali, maka permintaannya akan lebih cepat dikabulkan. Mereka percaya bahwa para wali memiliki kekuatan untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran surah Yunus ayat 106. Jika seseorang membaca selawat dengan harapan wali bisa mengabulkan doa, maka ia telah terjerumus ke dalam kesyirikan yang nyata. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, kembali kepada salawat yang benar. Salawat adalah ibadah yang mulia, tetapi harus dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Salawat harus ditujukan kepada Allah, bukan kepada Rasulullah SAW sebagai pemberi berkah. Salawat harus sesuai dengan yang diajarkan dalam hadis yang sahih. Salawat tidak boleh dijadikan mantra, alat kebatinan, atau syarat untuk mencari keuntungan. Jika salawat dilakukan dengan penyimpangan, maka itu bukan lagi ibadah, melainkan kesyirikan dan bid'ah yang bisa menyesatkan umat Islam.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.